Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk terus. Sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kajian di Mampir Ngombe kali ini, di waktu duha kali ini, alhamdulillah cerah banget ya. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah tumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bila ingin men-share itu sangat aku dukung, silakan di-share, tapi jangan diunduh terus kamu potong-potong semaumu terus kamu unggah ulang, jangan gitulah ya. Jangan gitu. Kacau nanti ya. Kajian-kajian kita ini berseri. Kalau satu video aja itu kadang-kadang menjadi masalah ketika langsung ujuk-ujuk atau disimpulkan. Nah, dia perlu melihat dulu dari seri-seri yang ada. Lah ini kalau satu video dipotong-potong lagi kan jadi stressing pointnya mau kemana itu kan jadi kacau nanti ya. Makanya jangan ya. Berikutnya juga, kalau yang mau, dan aku sangat berharap kalian mau, dan itu sudah dicontohkan oleh teman-temanmu, ya linknya kamu share gitu ya. Oke, selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku aku ucapkan terima kasih ya. Semuanya nggak bisa aku sebut satu persatu, didoakan dengan doa-doa yang baik. Semoga lah ya, aku juga berdoa untukmu, semoga Allah juga mengembalikan kebaikan doamu untukku juga dicurahkan untukmu. Sesama saudara kita saling mendoakan kebaikan ya. Dan insya Allah doa kita doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Mampir Ngombe kali ini ya, aku kasih tajuk itu jadi begini loh ya, agama itu bukan cek kosong. Bukan cek kosong yang mau diisi semau-maunya, enggak. Dia ada aturan-aturan main yang itu dia eksklusif, tidak inklusif. Meskipun nanti agama itu memang ada hal-hal yang inklusif, iya memang. Tapi jangan terus dipukul rata seolah-olah agama itu inklusif. Jadi seperti cek kosong, kita mau isi berapa aja semau-mau kita. Ya. Kerangka berpikir ini diusung oleh sosok yang harus kita hormati, kita kagumi ya. Tetapi kan aku sudah bilang, maksum itu hanya untuk nabi. Siapapun ya, dia ya kalau salah ya salah, kalau benar ya benar ya. Ketika ada yang salah, ya kita harus berkewajiban membenarkan. Masalah nanti dibenarkan tidak mau ya sudah, tapi kan kewajiban kita sudah selesai gitu ya. Tentunya apa dan bagaimananya nanti kamu bisa saksikan di seri kedua ya. Karena seri pertama ini aku akan menjawab komen yang masuk dari kalian semuanya. Nanti kalau nggak aku jawab jadi banyak hutangku menumpuk, dan jangan sampai ada dikira aku tidak memberikan apresiasi terhadap semua komen yang masuk ya. Tentunya aku apresiasi sebatas dia memenuhi syarat-syarat yang layak untuk mendapatkan apresiasi. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi ini seri ke-1, nanti penjabarannya tentang bagaimana sih kok beragama memberikan cek kosong itu ya, nanti di seri yang kedua ya. Seri ke-1 dulu. Pertama dari ini kemarin ya, tentang ibadah ya. Itu juga ada yang komentar, aduh kadang-kadang repot. Kalau otak setengah tiang masuk di sini repot. Otak fotokopi masuk di sini repot.
Kemarin kan ada yang komentar tentang kajian ini. Dia tidak tahu bagaimana kerangka berpikir itu harus dipahami secara utuh dulu. Ujuk-ujuk masuk berkomentar. Sudahlah, biarin. Ya, Sidan Gaming ya. Assalamualaikum Palembang. Komentar pertama, Gus Islam adalah penataan hidup tiada tanding dan saling memakmurkan. Salam Islam rasional. Mantap. Ya. Masalahnya kita itu banyak yang KTP-nya Islam tapi nggak mau ditata oleh Islam. Padahal penataan hidup itu ya Islam itu. Kanjeng Nabi telah mi'raj. Di mana mi'rajnya? Otak lu jangan ngawur. Lu pikir naik ke awang-awang. Mi'rajnya di Madinah, di Yatsrib. Maka Yatsrib lah terus diberi gelar oleh Kanjeng Nabi Madinah Al-Munawwaroh. Madinah itu aku ulangi ya, aku ulangi supaya gobloknya ini pada hilang. Tempat, daerah, kawasan di mana hukum Allah bisa ditegakkan. Ya, makanya itu aku memberikan kritik pada surat Al-Kahfi, kata Madinah itu tidak bisa sekedar diterjemahkan kota. Dia mempunyai spesifik. Kenapa kota itu disebut Madinah? Kalau diterjemahkan kota, yang Batu ini juga kota, Malang kota, Surabaya kota. Nanti ada Banda Aceh kota, Medan kota, Samarinda kota. Ya, banyak kota nanti. Tapi apakah kota-kota itu bisa disebut Madinah? Belum tentu. Karena ada syarat yang disebut Madinah. Maka ketika tekstualnya mengatakan Madinah, itu diterjemahkan kota. Aduh, jadi Al-Quran mau ke kanan, kamu memahaminya ke kiri. Ketika mereka pejuang-pejuang di Nulo yang harus masuk ke tempat persembunyian, itu sebetulnya artinya tempat persembunyian, bukan gua. Kalau gua itu gor, bahasa Arabiunya. Kahfi itu tempat persembunyian. Ayo otakmu dibuka. Kahfi tempat persembunyian, kahfi tempat persembunyian, kahfi tempat persembunyian. Memang sih gua itu bisa untuk tempat bersembunyi. Tapi kan tempat persembunyi bukan hanya gua gitu loh. Jadi itu makna tekstualnya, linguistik itu harusnya tekstualnya itu tempat persembunyian itu kahfi, bukan gua. Kalau diterjemahan itu kan gua, terus sesama mereka itu, wah ini kapan nih, bagaimana ini? Kamu nggak percaya, coba ini beli ke kota ini. Nah, kota sudah aman. Itu bukan sekedar kota, harusnya diterjemahkan menurut tekstual aslinya itu Madinah itu kota yang seperti apa. Itu yang aku kritik. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ya. Bahwa penataan hidup itu ya Islam itu, dan Kanjeng Nabi telah memberikan prototipenya di Madinah itu. Di sanalah mi'raj. Ya. Paham di sini. Terima kasih untuk Zidan Gaming ya. Ya itu tadi yang aku bilang. KTP-nya administrasinya Islam tapi tidak mau hidup ditata oleh tatanan Islam ya gimana. Berikutnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Kang Norman Padilla ya. Tajam, kritis dan berakal. Salaf baru kali ini mendapatkan tema seperti ini. Ya alhamdulillah ya ada teman kita yang salaf mau ikut ngaji sama kita seperti ini ya. Karena ini sebuah keistimewaan. Umumnya enggak mau mereka. Umumnya enggak mau. Aku kan banyak, aku teman itu banyak, ada yang salaf, ada yang tablek, ada yang ini yang itu banyak. Aku bisa petakan. Ya, makanya aku bilang kemarin ya beberapa hari lalu, Kang Mas Norman Padilla itu sebuah brilian yang istimewa. Dia itu open mind, tidak close mind. Dia tetap di salaf tapi dia mau mengkaji seperti apa yang kita kaji. Ya. Ya kalau di salaf tidak ada penalaran rasional seperti ini, tidak ada. Salaf itu kaku. Pemahaman teks-teksnya kaku gitu loh ya. Tapi ya sudahlah, memang tipologinya seperti itu. Sekarang ada keistimewaan dari Kang Norman Padilla ini ya. Bagaimana kita membahas? Ya logika juga sudah bekerja lah ya.
nggak ada ceritanya orang sudah mati itu diberi beban ibadah, itu nggak ada. Ya, itu sederhana banget sebetulnya. Cuman kan kalau aku langsung merujuk, bukan merajuk itu kalau bahasa Sumatera kami itu orang Jawa bilang nesu, merajuk itu ya. Merujuk maksudku, kalau aku langsung merujuk ke situ ya kalian nggak akan mendapatkan pemaparan yang holistik ya. Maka kemarin aku bikin 2 video. Itu juga masih dikomentari salah oleh ada komentator, nggak tahu itu ada baru masuk sepertinya dia. Ya sudahlah, biarin. Karena seperti itu. Dari cara dia berkomentar, aku sudah bisa nilai. Ini orang memang hanya mencari salahnya doang, tidak berusaha mencari. Oh mungkin di sana ada kebenaran gitu, enggak. Jadi ada apa-apa yang dia bidik salahnya. Coba dia ikuti kajian ini secara utuh, dia nggak akan komentar begitu. Karena ujung-ujungnya yang akan ditekankan, orang sudah mati itu nggak ada beban ibadah. Gitu loh. Bukan aku mengiyakan, oh ada orang di beban ibadah walaupun sudah mati. Kan itu judulnya dia kan retorik itu. Dia nggak mampu memahami gaya bahasa retorik, akhirnya menyalahkan. Ya padahal yang goblok ya dia sendiri gitu. Oke. Ikut belajar dengan Gus, semoga Gus dan keluarga dalam keadaan sehat dan diberi banyak kemudahan. Salam hormat dari Balikpapan. Oke, begitu juga doaku untukmu, untuk Kang Mas Padilla ya. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Balikpapan. Berikutnya, nah ini Bunda. Kemana aja Bunda? Ini Bunda Maryam Maskat. Ini sesepuh kami ya. Nggak tahu ya, mungkin sibuk ya. Kok baru sekarang hadir ya. Jakarta Pusat hadir Gus, lanjut Gus demi kebenaran hak sesuai sunnah Rasulnya. Ini almarhum Pak Maskat ini juga tokoh ya dalam kajian Al-Quran menurut sunnah Rasul ya. Nah ini Bunda Maryam Maskat ini nggak tahu. Sibuk Bunda ya, kok baru sekarang masuk. Doa dari aku Bunda, semoga Bunda di Jakarta sehat selalu ya. Sehingga kita, meskipun kita secara tubuh ya belum pernah saling berhadapan muka ya, tetapi rasa persaudaraan kita diwakili oleh perkembangan teknologi ya, lewat WA, lewat YouTube ini itu sudah bisa menyatukan kita ya. Yaitu bisa kita manfaatkan ya, sehingga kita saling mendoakan semoga Bunda di Jakarta juga sehat selalu ya. Oke, salam Isra, Islam rasional. Semoga Bunda Maskat Maryam atau Maryam Maskat ya. Tapi kalau sibuk repot juga ya. Makanya nggak bisa selalu komen beliaunya. Oke, terima kasih Bunda Maryam Maskat ya. Salam Isra untuk keluarga di Jakarta. Ya kalau bisa jangan terlalu Bunda. Apanya tuh namanya itu? Kosongnya itu jangan terlalu lama. Pergi lama baru datang, nanti pergi lagi lama baru datang. Ya kalau ada kesibukan ya gimana juga tapi ya. Oke, sekarang ke Mas Hendra Widianto. Alhamdulillah ini dari Hendra Bandung. Walaupun jarang komentar, saya sudah ikutan kajian ini hampir 1 tahun lebih. Komentar Gus untuk kajian ini beberapa ustadz yang sangat populer bertumpu pada poin ketiga. Yaitu anak yang soleh dengan artian yang sangat luas. Saya Gus setiap infak selalu mengatasnamakan almarhum ibu dan bapakku. Begitu juga korban dan umroh. Karena ilmu yang selama ini saya dapatkan di ustadz-ustadz tersebut seperti itu. Tapi setelah mengikuti kajian ini sangat logis. Yang mau saya tanyakan makna anak soleh yang artinya sangat luas. Apakah benar Gus? Infak, sedekah, umrohkan almarhum, korban, ini masuk kategori tindakan anak soleh. Mohon pencerahan Gus. Semoga Gus Betik dan keluarga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama sekali aku ucapkan terima kasih untuk Kang Hendra Widianto. Kumaha damang pawartosna Kang? Damang sadayana pawartosna Kang? Ya?
Kota Kembang, Bandung ya, Pak Haris Panjapa. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Bayangkan, beliaunya itu berubah setelah mengikuti kajian kita di sini. Dan beliaunya ternyata viewer lama juga ya. Mungkin ya karena kesibukan, ini pengakuannya 1 tahun lebih ngaji di kita ya. Cuman baru sekarang komen. Selama ini beliau kan terjebak oleh pemikiran-pemikiran yang menurut aku salah, yang disampaikan oleh ustadz-ustadz itu. Itu salah. Tidak ada kewajiban beribadah bagi orang sudah mati, sudah selesai. Nah, tetapi kaitannya nanti dengan yang 3 yang ditinggalkan itu loh. Ya poin di sini anak soleh. Jadi begini, ini juga nanti kalau panjang ya nggak apa-apa lah ya. Ini weekend dan ini perlu dijelaskan supaya nggak salah paham. Misalkan anak soleh itu dia umroh, dia infak, dia sedekah, dia kurban. Ya itu pahala itu ya dapat untuk dia. Nggak bisa orang yang sudah mati itu diinfakkan, disedekahkan, diumrohkan, dikurban. Nggak bisa, orang sudah mati sudah selesai. Kalau sudah mati itu urusannya selesai, sebagaimana rezeki itu katanya. Kalau orang sudah mati baru rezekinya habis. Tapi ya itu perlu didiskusikan juga ya. Pemahamannya seperti apa itu gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana tentang orang tua kita? Orang tuamu, orang tuaku, orang tua kita tetap saja mendapatkan side effect dari kesolehan kita. Kita ambil contoh sekarang, kita kurban saja lah. Kita kurban itu pahalanya tetap untuk kita. Tapi orang tua kita itu juga dapat pahala dari aktivitas korban kita. Cuman jangan dipahami orang tua kita yang sudah meninggal itu ikut korban. Jangan begitu. Pemahamannya adalah orang tua kita dapat pahala karena dia punya saham mendidik kita menjadi anak soleh. Jadi saham pahala yang mengalir yang terus menerus dilimpahkan kepada orang tua kita adalah karena saham mereka mendidik kita. Itu yang pemahamannya itu begitu. Bukan ini korban atas nama bapak gue ya, nyokap gue, bokap gue. Nyokap lu, bokap lu kemana? Udah koit kok disuruh korban diwakil, nggak ada. Lu berkorban, ntar nyokap lu, bokap lu itu dapet side effect dari kesolehan lu apa? Dia telah mendidik lu menjadi anak soleh, gitu loh. Paham? Makanya itu setiap kita ayo berusaha mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena aku sudah bilang, siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Gak mungkin orang gak pernah nanam terus dia akan panen. Lah orang tua kita itu menanam. Waktu dia masih hidup dia menanam. Apa? Mendidik anak-anaknya menjadi soleh. Ketika anaknya soleh, ya wajar, logis banget dia dapat. Tapi jangan terus dianggap orang tua kita itu yang sudah mati itu bisa melaksanakan perintah-perintah ibadah yang diwakilkan kepada anaknya. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ya, itu tolong dipahami. Jadi silakan Anda sedekah, Anda umroh, Anda korban, Anda memberikan sholawat kepada kegiatan-kegiatan dakwah. Itu rezekinya itu pahalanya tetap pada Anda. Tetapi orang tua Anda yang telah almarhum di alam kubur akan mendapat side effect dari kesolehan Anda. Karena apa? Oh, dia punya saham, jangan lupa. Apa? Mendidik Anda menjadi soleh. Ya, jadi clear ya. Seperti itu ya. Kemudian yang mau saya kan makna anak soleh yang artinya sangat luas. Iya, anak soleh itu artinya ya ya luas gitu loh. Selama dia hidup dalam koridor-koridor agama itu ya soleh gitu. Bukan sekedar kamu punya anak dikasih nama soleh tapi nggak pernah diajar ngaji ya. Hanya main gini aja. Apa namanya ini gini? Latu-latu. Pagi begini, sore begini, siang begini, mau tidur begini. Terus ngajinya kapan? Sekarang kan sudah mewabah kemana-mana. Aku kadang-kadang berpikir orang tuanya nggak suruh dia ngaji ya.
Zaman kecil-kecil gue dulu ya, permainannya itu tidak jauh-jauh dari langgar. Dari masjid, dari musola. Nanti ya entah main sepak bola, entah main kejar-kejaran, itu disebut langgar. Nanti sudah masuk asar itu sudah pulang semua, ya. Mandi, ganti, nanti ada pakai sarung, kembali lagi ke langgar. Apa? Ngaji. Subhanallah, kalau bayangan itu ada dalam otakku, dia seperti video di setel ulang, itu indah sekali. Kalau anak-anak kita sekarang enggak. Tek tok tek tok tek 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 tok pagi, tek tok tek 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 tok siang, tek tok tek tok tek tok tek tok sore. Nanti kalau lu masuk dalam kubur cuma dapat tek tok ya nggak masalah, karena yang kamu tanamkan sahammu ya saham tek tok itu. Bukan nak ngaji nak, baca Quran nak, baca Al-Fatihah nak. Kalau kami orang Jawa bilang turutan, juz amma. Ya tek tok itu dapatmu nanti. Jadi kan Allah itu kan bagi Allah kan ya kul kalam confident, apa yang lu tanam itu yang lu panen. Lu nanam tek tok ya tek tok. Lu nanam juz amma ya lu dapat juz amma. Ya. Oke, gitu Kang Hendra Widianto ya, semoga bisa dipahami. Jadi teruslah bertumbuh menjadi yang soleh agar orang tua Anda mendapatkan limpahan dari kesolehan anaknya ya. Tapi begini ya Kang, kalau Anda mau membicarakan dengan komunitas Anda yang pahamannya masih seperti ustadz-ustadz yang Anda sebut, itu harus hati-hati ya. Nanti takutnya nanti justru jadi permusuhan karena tidak dibingkai dalam kerangka berpikir akademik. Itu harus dibingkai dalam kerangka berpikir akademik. Artinya kalau nggak ketemu ya sudahlah, saling hormat aja. Tapi setidak-tidaknya pemahaman dalam rasionalitas jenengan itu sudah berubah gitu loh. Ya. Itu untuk Kang Hendra Widianto ya. Kemudian untuk soleh kita Gispati. Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi. Soalnya kakakku waktu naik haji katanya dihajikan bapakku. Yang dia hajikan bapakku. Oh, bapaknya sudah almarhum, dihajikan emasnya ya. Yang sudah almarhum. Katanya dia bener toh. Katanya dia bayar orang di Mekah untuk menghajikan bapak. Ternyata itu tidak benar. Makasih ilmunya Tuan Guru, insya Allah tidak terulang lagi. Sip. Ya. Ujung-ujungnya bisnis, ujung-ujungnya duit. Aku benar tidak pernah berhaji. Belum pernah ke Mekah, Madinah. Ya, karena keterbatasan ya. Jadi belum pernah ke Baitullah, tapi kan aku punya banyak teman yang pernah ke sana. Aku tanya, gimana? Oh, itu bisnis itu. Sekarang kalau menghajikan satu orang itu katakanlah sekian real, tinggal kali berapa kali dia menghajikan. Itu karena kegoblokanmu selama ini yang keliru. Nggak ada kok orang sudah mati dihajikan. Ya. Oke, untuk solehaku Gispati ya, yang cerdas ini, sampaikan itu kepada keluargamu ya, bahwa ndak ada orang kalau sudah wafat, meninggal, almarhum ya sudah selesai. Tinggal kalian sebagai anak-anaknya yang soleh ya, kerjakanlah amalan-amalan yang soleh itu agar itu berimbas pahalanya kepada bapak dan ayah yang sudah bapak dan ibu yang sudah almarhum ya. Jadi kedua orang tua kita itu dapat limpahan atas saham mereka mendidik kita menjadi anak soleh gitu ya. Terima kasih untuk Gispati ya. Salam Isra untukmu dan untuk semua keluarga di Palu. Oke. Ternyata bukan hanya Kang Hendra Widianto ya yang ada di Bandung ini, soleh kita Gispati yang ada di Palu juga begitu. Coba. Makanya kan aku bilang, kalau semua menempuh kajian-kajian yang umum, umat ini tidak tercerahkan. Yang umum ya seperti yang kamu tahu, menghajikan bapaknya sudah meninggal, itu umum. Ya nggak apa-apa, ya, itu nggak apa-apa. Tapi itu harus ada yang mengambil jalan lainnya. Aku mengambil jalan lain yang tidak umum. Tapi ada resikonya yang aku bilang kemarin. Alhamdulillah resiko itu sudah aku bayar lunas. Apa? Tidak populer. Kajian-kajian gini tuh tidak populer.
Tidak populer itu masih mending, kadang-kadang justru mendapat ya hambatan dari pihak lain yang sudah terdogma dengan apa yang dia pahami, padahal itu salah. Ya, kalau semua menempuh dakwah seperti itu, aduh, umat nggak tercerahkan. Harus ada yang mengambil dakwah seperti ini. Tapi resikonya harus berani bayar apa? Tidak populer. Ya, oke. Ya, kan seperti ini kan fakta. Ada Gispati di Palu, ada Hendra di Bandung. Ya. Seperti itu, seperti apa yang umum pahami. Oke, sekarang Kang Samsul Yatim. Ini Mak Gus Salam Isra, kajian-kajian yang unik, benar-benar overlapping. Iya, kita mengadakan overlapping, lompatan pemikiran. Sampai baca tulisan sendiri nggak bisa. Aku memang begitu Kang Mas ya. Kalau menulis itu lebih hebat dari tulisan dokter. Kamu beli resep ke dokter ya. Kamu baca resepnya itu kan agak sulit. Nah, punyaku itu ada 3 tingkat di atas itu kesulitannya. Saking sulitnya menulis, aku sendiri nggak bisa baca tulisanku. Itu terjadi begini Kang Mas ya. Karena kecepatan berpikirku lebih cepat dari kecepatan bicaraku dan menulisku. Maka ketika itu diaktualisasikan dalam tulisan, rasionalitasku sudah berbicara 1 kilometer, tulisanku masih 1/4 kilometer. Jadi dia kepontal-pontal kata orang Jawa. Akhirnya tulisannya nggak jelas. Makanya aku minta kalian itu kalau lihat kajianku, ketika aku menulis itu diperhatikan. Karena biasanya aku menulis, aku ngomong. Itu pun kadang-kadang yang ngomong juga bisa salah. Kan sering itu, apa yang aku omongkan lain yang aku tulis. Intinya kalian juga harus memperhatikan. Aku juga kan ya manusiawi, kadang-kadang ada human error seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Samsul Yatim ya. Tulisan sendiri nggak bisa dibaca sendiri. Oke, aku lanjutkan. Beruntung kenal panjenengan ya. Ya sama-sama, aku juga beruntung kenal Kang Samsul Yatim. Artinya apa? Kalau aku main ke Pandaan, waktu rumahnya Pandaan kan, nanti kalau pas musim mangga kan tinggal aku telepon, tolong siapkan mangga. Oke, istilahnya gue banget dah. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim ya. Kita lanjutkan ke Dubai kita, Kang Usman Yunan ya. Bentar. Udah berapa lama tuh? 27 ya. Ambil notis ini ya. Dari Kang Usman Yunan, ini kopinya masih panas. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Dubai hadir pada menit ke-6. Guru, aku ingin penjelasannya berkaitan dengan kiblat. Hal mana dengan adanya perubahan arah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sampai hari ini ada pro kontranya. Tinjauan dari Al-Quran, hadis bagaimana Gus? Mungkin ada video dakwah Gus yang sudah membicarakan tentang hal ini. Tolong Grahito dikasih tulang. Tulang itu paman maksudnya tuh. Apa judulnya? Terima kasih sebelumnya. Salam Isra Islam Rasional. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan atas dirimu dan keluarga serta semua saudara follower kita yang ada di channel dakwah ini, dakwah ilmiah ini. Usman Saragi, Dubai. Berarti dari barat tengah sana dia ya, dari Dubai. Begini Kang Mas. Nggak apa-apa, nanti biar dicarikan gerak itu ya. Beberapa waktu yang lalu, belum lama kok, ketika kita membahas tentang umat wasaton, itu kan aku membukanya dari pembahasan di Al-Baqarah tentang pemindahan kiblat itu. Di situ aku membahas kiblat ya. Tapi hati-hati, sejauh yang aku pahami dari itu kan panjang, jadi harus dibaca semua itu. Itu bukan kiblat sholat loh Mas. Itu maksudnya kerangka berpikir, mindset kita sebagai orang Islam bagaimana. Jadi kiblat pemikiran itu nanti terkait dari walantando angkal Yahdu walan Nasoro, itu hatta apa begitu, ada milah gitu kan. Dia nggak pakai din, pakai milah. Milah itu lebih luas. Boleh saja KTP-nya tetap Islam tapi milahnya sudah Yahudi. Boleh saja KTP-nya Islam tapi milahnya sudah Nasrani.
Makanya pakainya milah, nggak pakai din gitu. Milah itu lebih luas dia, bukan hanya agama tapi juga peradaban. Nah, di situ itu bukan kiblat sholat loh ya Mas, itu kiblat peradaban. Maka supaya kamu tidak terombang-ambing, dikuncilah di itu surat Al-Baqarah ya Le. Al-Baqarah 173 atau 174 atau berapa itu. Kita itu harus menjadi umat penentu, bukan ditentukan oleh pertarungan-pertarungan milah. Tapi kan terjemahan umum wasaton itu kan umat pertengahan. Lu di tengah mau ngapain? Buat tabrak mobil lu di tengah. Ini bukan masalah tengah, masalah siapa ada dalam otoritas siapa. Nah, Allah mau kita jadi penentu, bukan kita ditentukan oleh milah-milah yang ada. Nah, kalau kiblat dalam posisi itu videonya sudah ada. Nanti biar gerah itu carikan ya. Nanti carikan ya Le. Tapi kalau yang jenengan maksud ini sepertinya ini kiblat sholat. Karena hubungannya ke Kementerian Agama. Kalau kiblat sholat aku sudah jelaskan juga di video itu. Tapi itu sedikit. Bagaimana saudara kita yang Jawa yang ada di Suriname itu ada masjid 2 kiblat. Satunya berarah sesuai dengan geografisnya. Satunya tidak. Mereka tetap menghadap ke barat. Padahal kan berubah. Menghadap ke barat itu kan kalau kita di sini. Makanya aku bilang kita jangan bilang Timur Tengah, kita bilang Barat Tengah. Kalau Timur Tengah itu kalau dari Inggris gitu loh. Nah itu karena ada saudara-saudara Jawa kita yang memahami tekstual. Nah itu biasanya kebiasaan teman-teman salaf itu tekstual. Salahnya mereka nggak tanya karena orang tuanya bilang le nek sholat madhep ngulon. Le kalau kamu sholat menghadap ke barat. Nah, ketika mereka pindah kemanapun nggak urusan, tetap aja menghadap ke barat. Jadi di Suriname sana ada masjid yang menghadap ke barat. Padahal itu sudah salah secara geografis. Itu tidak lagi menuju ke Ka'bah. Tetapi kan ada sesuatu yang kita ambil dari mereka. Mereka tetap aja enjoy dan tidak tukaran. Tidak terus bermusuhan. Tetap aja yang mau masjid madhep ke barat ya ke barat. Yang madhep ke Ka'bah ya ke Ka'bah silakan. Nah, itu perlunya kita contoh bahwa perbedaan itu bisa kita bicarakan dengan asik kok, ya. Tidak harus saling menghujat, menghina, enggak, ya. Nah, itu kiblat sholat, Mas. Nah, sekarang kita berbicara kiblat sholat itu nanti ranahnya fikih. Aku bukan fuqaha. Seperti aku jelaskan kemarin tentang bagaimana orang mati beribadah itu. Aku punya tinjauan fikih, tapi itu nantilah kita bicarakan ya. Tapi aku bukan fuqaha. Gitu ya. Kalau nanti tinjauan fikihku ya. Tentunya itu bisa sama bisa beda gitu. Tapi sekali lagi yang aku katakan, kalau yang jenengan maksud ini karena itu dihubungkan dengan Kemenak, maka itu adalah kiblat sholat. Aku belum pernah bahas. Tapi kalau kiblat pemikiran aku sudah bahas. Itu sementara komentarku, nanti kalau kurang jelas bisa komen lain. Ya, komen lagi maksudnya. Oke. Berikutnya Bapak Iwan Tamin, salam Isra, alhamdulillah bisa nyimak, semoga sehat always dan rezeki yang barokah. Oke, terima kasih Pak Iwan Tamin, salam juga untuk keluarga di sana. Kemudian untuk Kang Mas Kainku hadir untuk nyimak kajiannya, salam Islam rasional, salam rasional juga untukmu Mas Kainku. Kemudian ada Kang Yoyok Kuswoyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah Jember hadir Tuan Guru, salam Isra. Salam Isra juga untuk keluarga di Jember. Kemudian sorry, aku ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jagoan kita ini. Ini sesepuh kita ini, cuman beberapa saat sempat undur diri ya, mungkin ada kesibukan bisnis, kita anggap gitu aja lah. Sekarang hadir kembali ya, semoga terus aktif. Ini adalah Kang Mas Eduardo Tarigan ya, mantan sapir, beliaunya mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, taneh karu nyimak. Jadi Bataknya Batak Karu. Aku Sili Tarigan ya. Jadi sama dengan saudara kita dari Kristen yang dosen bahasa
Yunani itu juga Batak Karo itu ginting. Kalau ini Kang Mas kita tarigan ya. Kalau ini Kang kita yang di Kang Usman Yunan ini Bataknya Batak Toba, dia Saragi, maka dia panggilannya itu Lae ya, panggilan kehormatan. Aku manggilnya Lae gitu ya. Kalau untuk Kang Mas Eduardo terus Kang Mas yang jadi dosen itu ya kemana ya, kok lama nggak hadir tuh ya? Apa masih sibuk tahun baru? Itu Sili karena Bataknya Karo. Lagu Batak Karo itu yang paling aku demen itu Pisau Surit ya. Pisau Surit ya. Oke, terima kasih mantan Sapir, semoga selalu always tidak pernah never hadir dalam ruang-ruang diskusi di sini ya. Tapi kalau memang ada kesibukan ya monggo lah ya. Ini senior kita ini ya. Senior kita. Nah, ini ada komentar ini. Gimana kabar? Semoga baik selalu, baru menongol gitu. Ya. Ini sesepuh kita ini. Lama dia hadir di sini ya. Oke, terima kasih untuk Kang mantan Sapir. Kemudian Kang Hari Sunandar. Terima kasih. Kang El Diablo Bandung hadir katilunya. Kahiji atu Kang ulah katilu. Atur nuhun Kang ya. Kemudian dilanjutkan Kang Wahid 72. Assalamualaikum Brebes hadir salam Isra. Oke. Ngipok ngerok. Iki kera ngalam ta? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngipok ngerok ya. Ngipok itu ngopi ya. Bahasa prokemnya arek Malang begitu, dia dibalik ya. Nuwus sam ya, nuwus itu suwun, terima kasih. Sam itu mas, dibalik ya. Nggak tahu ini Malangnya mana ya. Berikutnya Kang Mas Irfan Al-Akbar. Oke, di copy Gus. Dosa tak bisa diwakilkan, pahala juga tidak bisa diwakilkan. Benar ya. Kita tidak ada dalam kondisi yang bisa menerima ada dosa waris, ada pahala waris, enggak. Semua tertanggung atas diri kita sendiri-sendiri ya. Masih mengikuti dari Jambi. Oke, terima kasih Kang Iman, salam Isra dan semoga Gusti Allah Yang Maha Agung melindungimu ya atas keselamatan kerja yang ada di sana. Ya, oke. Tetap semangat, sehat selalu untuk Kang Irfan Al-Akbar, salam Isra. Berikutnya, gawat ini. Kang Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Maaf Oot. Kenapa orang kerasukan setan jika dibacakan Quran pasti sembuh? Lalu ada juga orang kesurupan dibacakan Alkitab juga sembuh. Nah pertanyaannya, apakah setan juga mempunyai agama, Gus? Lalu apakah Quran atau Alkitab yang benar bisa mengusir setan? Itu saja pertanyaan saya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Mas Muhammad Bintang. Apa yang kamu sampaikan itu dia tidak menjadi sebuah kebenaran yang absolut. Ya, itu yang pertama. Artinya tidak selalu begitu, baik Al-Quran, baik Alkitab tidak selalu begitu. Jadi nggak bisa digeneralisir. Ya, yang pertama itu masalah pertama. Masalah kedua, setan itu apa? Nah, sini dulu. Setan itu apa? Maka lihat kajianku ketika aku bahas tentang itu kisah Adam itu. Kamu lihat di seri-seri tentang Adam tuh ya, aku lupa. Kan begini, di ayat pertama itu tidak disebut setan dia masih disebut iblis. Baru yang kedua disebut setan. Al-Quran itu teliti sekali. Berarti iblis dan setan itu berbeda. Tapi kenapa awal disebutnya iblis, berikutnya disebut setan? Ketika disuruh sujud sama Adam dia tidak mau, maka dia disebut iblis. Tapi ketika dia menggoda Kanjeng Nabi Adam dan Ibu Hawa, maka dia disebut setan. Ada apa ini? Nah di video itu sudah aku jelaskan. Ini kadang-kadang orang jarang ngerti. Karena manusia juga bisa jadi setan. Nah makanya kalau aku mau menjelaskan ini, kamu harus paham dulu apa itu setan. Maka silakan lihat di videonya ya. Paham dulu kamu setan supaya nanti aku menjelaskan itu bisa kamu terima gitu ya. Ya, setan seperti apa gitu. Oke, itu dulu ya.
Mana Al-Qur'anku sebentar. Al-Qur'anku ada di sana ya. Gini aja, kamu lihat videonya tentang aku menjelaskan tentang Adam ya. Berikutnya kamu di surat Al-Baqarah itu mulai surat yang ke-30-an. Itu yang ke-30 sekian tentang diperintahkan untuk sujud. Itu nanti kan di awalnya itu disebut iblis, baru berikutnya disebut setan. Pertanyaan timbul, sebetulnya setan dan iblis itu apa? Orang salah paham di sana gitu ya. Kamu lihat dulu videonya, oke? Berapa lama nih? 40. Padahal yang satunya belum. Berarti ini seri ke 1. Ya. Berikutnya jawab ini seri yang kedua ya. Berarti nanti yang tadi itu seri ketiga ya. Oke. Sampai di sini dulu, nanti aku akan lanjutkan ke seri kedua. Jadi kita unggah pagi ini 3 seri ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.